Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang Allah turunkan di dalamnya banyak sekali ampunan-ampunan bagi hambanya. Pada bulan ini kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa, menjalankan perintah Allah yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana kaum-kaum sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang berpuasa, ia menahan diri dari hal-hal yang seharusnya sudah menjadi fitrah manusia, seperti menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dan juga hal-hal yang diperbolehkan yang lainnya, diantaranya yaitu menahan diri dari kecintaannya kepada harta. Siapa di antara kita yang tidak mencintai harta? Saya yakin semuanya pasti mencintai harta. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bahwasanya manusia itu sangat mencintai harta. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian sangat mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Maka dari itu Allah memerintahkan kita, orang-orang yang telah beriman kepada Allah, untuk menyedekahkan sebagian hartanya agar kita tidak terlalu cinta kepada harta. Kita bisa menahan kecintaan kita kepada harta. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahkan harta kalian itu kepada sebagian dari harta kalian yang mana kalian dapatkan dengan jerih payah. Maka di antara ibadah yang Rasulullah SAW cintai di bulan Ramadan adalah bersedekah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya sahabat Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah SAW ajwadun nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahwasanya orang yang paling dermawan di antara seluruh manusia adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menjadi paling dermawan di bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya. Maka seyogyanya orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasulullah, maka kita harus mengikuti langkah Rasulullah SAW. Dan di antara sedekah yang dicintai oleh Rasulullah di bulan Ramadan ini adalah dengan cara membagi makanan bagi orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, man fattara sha'iman kana falahu mithla ajri sha'imi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'. Barang siapa yang memberi makanan, kemudian makanan itu dimakan oleh orang yang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala orang seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa sedikit pun. Dan kita lihat di bulan Ramadan ini, alhamdulillah di Indonesia sudah banyak masjid-masjid yang mengadakan buka puasa bersama, yang mana ini didukung oleh donatur-donatur. Maka mari kita berlomba-lomba untuk menjadi donatur-donatur program berbuka puasa. Atau kita bisa mengadakan sendiri, berbagi makanan untuk berbuka kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, terutama orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena dengan kita berbagi, dengan kita menyedekahkan harta-harta kita, maka kita bisa menjauhkan diri kita dari api neraka. Jadi salah satu manfaat bersedekah disebutkan oleh Rasulullah SAW, wattaqun nara walau bisyikki tamrah. Dan jauhkanlah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan secuil kurma. Ya, bukan berarti kita pelit ya, hanya memberi secuil kurma, bukan. Tetapi ketika kita hanya memiliki satu butir kurma dan kita lapar,
maka kita bagi dua kurma tersebut dan kita bagikan setengahnya untuk orang yang lain. Maka bagaimana dengan kita yang memiliki harta berlebih? Tentu tidak kita berikan hanya secuil kurma, lebih dari itu. Dan di antara manfaat yang lain, bahwasanya sedekah itu akan menjadi naungan kita di hari di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Shadaqatus sirri tudillu yauma la dhilla illa dhilluhu hatta yufsala bainan nas. Bahwasanya sedekah yang dilakukan secara diam-diam itu akan menaungi orang tersebut ketika di padang mahsyar nanti sampai seluruh urusan manusia diselesaikan. Maka kita bayangkan kita di padang mahsyar, matahari hanya sejengkal dari kepala kita, panas sekali. Dan ketika itu datang naungan dari apa yang kita sedekahkan ketika kita masih hidup. Maka kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita berlomba-lomba, kita memperbanyak sedekah kita, mengeluarkan harta-harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melimpahkan rezekinya kepada kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.